Oke, gimana? Udah masuk share screen aku? Udah ya? Oke. Yang udah aku infoin tadi, di sini aku akan menyampaikan materi tentang better form. Oke, jadi ketika kita membuat form itu, yang pertama always use label. Nah, uh, di mana kita ketika membuat UI design itu pasti ketika kita buat form ya, selalu gunakan label, karena kita kan mau buat form ada field-nya. Jadi ketika kita buat field, user tahu nih field ini mau diisi oleh apa. Misalkan nih dicontohkan dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada field 1, 2, 3. Nah, di sini kan nggak dikasih tahu ya labelnya apa. Jadi kan field ini nggak tahu nih keterangannya mau diisi apa. Nah, itu sebaiknya jangan sampai ya. Nah, lebih baik dikasihkan label. Sebenarnya wajib harus diberikan label. Karena yang tujuan itu tadi. Nah, karena kalau nggak kita kasih tadi ya pasti user kebingungan. Kemudian ketika kita kasih, oh ternyata field yang pertama ini untuk first name, nah yang kedua ada last name, dan yang ketiga ada email. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, selain kita harus menggunakan label, ternyata juga disarankan untuk grup relevant field together. Nah, di sini kan ada dua gambar ya. Yang pertama ada gambar form, di mana di sini nggak digrupkan seperti gambar yang kedua ini ya. Di sini gambar kedua itu di grup. Yang pertama ada first name dan last name, kemudian ada email, phone, dan juga alamat. Nah, tujuannya kenapa nih? Karena tujuannya gimana ya? User itu karena kalau kita pada gambar yang pertama ini, user kayaknya disuggestion akan lebih malas untuk mengisi form yang seperti ini. Karena kan kalau kita lihat seperti ini, kelihatannya lebih padat dibandingkan dengan form yang kedua. Nah, kecenderungan user ketika melihat gambar yang kedua ini, dia akan lebih fokus kepada bagian yang paling besar ini, contact information dan juga personal information. Nah, ketika kita buat form yang di grup ini juga akan mensuggestion user akan melihat, oh ternyata kita hanya mengisi personal information dan juga contact information. Nah, dia akan melihat hal besarnya aja. Nah, mungkin seperti itu di bagian grup relevant field together. Kemudian line label on the right. Nah, ketika teman-teman semua memutuskan untuk memberi label di bagian bagian kiri field ya, itu usahakan menggunakan right line. Karena kenapa? Seperti yang aku bilang, scanning nggak bisa dilepaskan ya dari user. Nah, kebiasaan manusia itu sendiri, user, dia scanningnya dia menggunakan right line. Nah, ketika kita menggunakan right line juga otomatis lebih rapi juga, karena kecenderungan orang itu melihat bagian samping sini dulu nih, samping kanannya. Ketika kita lihat, oh jarak dari label dan juga field itu sama dibandingkan dengan ini kan berbeda ya. Ini bagian yang kedua itu lebih rapi. Seperti itu. Next. Nah, di sini avoid Z pattern. Nah, zigzag scanning is not ideal for form. Nah, ketika kita menggunakan tipe form yang kedua, ini kan bisa dibilang kita menggunakan tipe yang zigzag ya, di mana kita mengisikan first name, last name, kemudian ke bagian bawah, email, password, dan juga bagian CTA. Nah, itu kurang disarankan untuk digunakan karena itu akan mempersulit proses scanning. Nah, lagi-lagi ya, user itu memang nggak bisa dijauhkan dari namanya scanning. Nah, beda dengan gambar yang kedua, di sini dia menggunakan vertical line. Nah, ini akan lebih mudah
digunakan dibandingkan dari ketika kita menggunakan zigzag seperti ini. Sebenarnya boleh menggunakan dua kolom seperti ini. Dua kolom seperti ini ketika kita ingin menggunakan first name dan last name. Tapi tidak disarankan kita menggunakan email dan password secara berdampingan seperti ini. Karena kenapa? First name dan last name itu setipe ya. Nah, merupakan sama-sama nama. Yaitu nama kalau digabung itu kan jadi full name ya. Nah, itu boleh disandingkan atau didempetkan lah seperti itu. Karena dia setipe. Namun untuk email dan password itu tidak disarankan karena email dan password itu beda tipenya. Seperti itu. Jadi ketika disandingkan seperti itu juga nggak disarankan. Oke. Next. Kemudian ini untuk info respect user flow. Nah, ketika kita menggunakan ini ya button itu biasanya dipanggil CTA, call to answer. Nah, itu disarankan di bagian akhir ya. Karena kan ketika kita menggunakan form biasanya button itu kan bertujuan untuk mengirim data. Jadi ketika kita udah mengisi data baru dikirim. Nah, kalau misalkan kita taruh buttonnya di atas kan dia mau ngirim apa karena kan file-nya di bawah ini kan belum diisi. Seperti itu. Jadi untuk CTA gunakan di bagian akhir dari form. Oke. Kemudian jangan lupa untuk memberikan space ya. Pada gambar yang kedua ini sebenarnya dikasih space, namun terlalu dikit. Nah, dibandingkan dengan gambar 2, ini menggunakan space yang cukup. Nah, ketika kita tidak menggunakan space yang cukup, maka dia akan cenderung lebih padat dibandingkan dengan gambar yang kedua nih, yang menggunakan space yang cukup. Kemudian, nah di sini ya, be careful and omit ketika kita menggunakan seperti ini nih. Di sini kan ada first name, last name, tipenya opsional, dan di sini ada email required. Nah, ketika di sini kan udah jelas ya, yang diwajibkan itu ada email. Nah, yang lainnya opsional. Nah, itu bisa kita kita minimalis lah ketika penggunaan seperti itu. Nah, untuk ada opsional dan required nih, kan required sendiri ya. Nah, itu bisa kita gunakan required aja nih. Nah, yang opsionalnya boleh kita hilangkan. Karena kan otomatis kalau misalkan email ini kita wajibkan, nah berarti sisanya itu opsional. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk penggunaan ini juga harus hati-hati ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada descriptive error message. Always describe the error. Nah, ketika kita menggunakan form, kemudian field-nya ada password, itu gunakan descriptive error yang jelas. Karena kan ketika kita membuat form, kita inginnya passwordnya itu berbeda. Misalkan kita inginnya itu passwordnya itu pertama misalkan ya harus menggunakan huruf kecil, terus ada kapitalnya, ada angka dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak mendeskriptifkan errornya, nah itu akan membuat usernya bingung. Misalkan usernya nih memasukkan huruf kecil semua. Nah, ketika nggak bisa login atau sign up, itu kan akan mempersulit user itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita tahu, ternyata errornya harus ditambah dengan huruf besar dan angka. Nah, itu akan memperjelas. Kemudian user juga akan lebih mudah untuk menginputkan passwordnya. Gitu. Nah, kemudian ada use drop down. Di sini aku contohin untuk gender. Nah, ketika kita menggunakan drop down itu juga harus hati-hati karena penggunaan drop down itu juga biasanya ya, setahu aku itu menggunakan data yang banyak. Ini aku contohin gender. Gender itu nggak cocok untuk dipakai drop down. Karena kenapa? Drop down itu
gender itu maksud aku gender ya. Gender itu kan cuma ada dua, male dan female. Nah, itu kan kalau misalkan kita gunakan drop down itu terlalu sedikit. Nah, biasanya yang menggunakan drop down itu biasanya misalkan udah pada tahu ya, ada kalau kita mengisi form, nah itu ada pilihan provinsi. Nah, itu biasanya menggunakan drop down, di mana pilihannya banyak. Nah, kenapa kalau misalkan kita pilih provinsi, nggak di poin-poin kayak gini aja, yaitu bakalan memakan banyak tempat seperti itu. Nah, penggunaan dropdown ini juga untuk meminimalisir menggunakan banyak tempat seperti itu. Nah, di sini aku contoh gender, itu lebih tepatnya menggunakan seperti ini, poin-poin checklist seperti ini dibandingkan menu dropdown. Seperti itu. Oke. Kemudian choose the right input type. Nah, di sini jelas ya, kita menggunakan lainnya kan kiri. Kemudian di sini boleh kita perjelas untuk nama phone menggunakan kode. Di sini kan plus 62 ya. Nah, boleh nih kita perjelas, oh itu pada negaranya Indonesia seperti itu. Mungkin selanjutnya untuk credit card juga boleh diperjelas. Jenis credit cardnya apa gitu. Oke, mungkin itu aja untuk right input type. Lanjutnya use a single CTA. Nah, saran dari aku ketika kita membuat form, ketika kita mempunyai button itu misalkan ya kita membuat form yang pertama pack-nya itu sign in. Nah, kita kan pengennya ketika user sudah mengisi data-data, nah button apa ya, highlight lah button yang menunjukkan sign in, karena kan itu pack-nya sign in. Nah, kalau misalkan kalian pengennya ketika di form sign up, di situ kan bisa kita kasih pilihan mau sign up atau dengan sign up dengan Google, Facebook. Nah, itu ketika lebih dari satu CTA-nya, gunakanlah secondary CTA. Maksudnya highlight lah sign up-nya. Kemudian untuk button yang lainnya, misalkan button login dengan Google, login dengan Facebook, itu boleh jangan di highlight, boleh aja dikasih warna yang netral sama dengan background, tapi dikasih stroke atau garis tepi, garis luar, underline gitu. Oke. Selanjutnya ada leverage placeholder. Nah, di sini fungsi dari placeholder itu sendiri adalah memperjelas dari file-nya itu sendiri. Nah, sebenarnya kan udah kita kasih ya Twitter, misalkan labelnya udah jelas di Twitter. Nah, fungsi dari placeholder itu sendiri makin memperjelas kayak gitu. Nah, jadi ketika kita beri Twitter, tipe Twitternya, tipe dari inputannya itu kayak gini, ketika seperti ada kemudian baru nama username dari Twitternya itu sendiri. Nah, kemudian credit card number. Nah, di sini kita gunakan placeholder, itu juga akan lebih rapi nanti hasilnya. Di mana di sini akan dibagi menjadi 4 angka itu. Beda kalau misalkan kita di sini kan pada gambar yang kedua, form kedua, di situ kan hanya diberikan placeholder, namun hanya diberikan maksudnya klik masukkan username Twitternya. Nah, di sini kan nggak terlalu diperjelas ya, masukkan username itu namanya aja atau ada ad-nya juga. Nah, jadi seperti itu biar lebih jelasnya. Oke. Selanjutnya highlight limitation. Nah, ini bisa kalian gunakan bagian misalkan kita memberi komen seperti itu. Aku contoh ketika kita memberi komentar. Nah, di situ di dalam field-nya kan biasanya ada batas ya, ada batas. Nah, itu lebih baik di highlight bagian limitation-nya. Karena kalau nggak kita kasih, kita nggak tahu nih batasnya sampai berapa. Karena kalau misalnya kita kasih tahu batasnya 100, kita kan berpikirnya berarti yang mau aku kasih masukin setidaknya harus segini.
dikurang dari 100 seperti itu. Oke, kurasa materinya udah nih berhabis. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengimplementasikan form yang udah kita pelajari tadi ke dalam desain. Oke, sebelum itu aku share sebentar. Oke, di sini aku udah menyiapkan nih contohnya yang akan kita implementasikan ke dalam desain. Di sini aku ada desain sign up untuk mobile dan juga untuk tipe desktop. Di sini kita akan coba ngebuat desain ini, di mana aku udah menyiapkan untuk gambar, kemudian ada warna. Di sini juga aku udah nyiapin juga ada status bar untuk mobile, juga ada icon dan juga heading. Oke, mungkin langsung aja ya kita langsung coba buat. Sebelumnya kita buat yang mobile aja dulu ya. Ini aku akan pilih frame jenis. Oke, di sini aku pakai frame yang namanya itu iPhone 11 Pro. Kemudian, oke, aku taruh sampingnya aja ya, biar kelihatan. Untuk milih frame, kalian bisa ke sini. Sini. Nah, di situ ada frame. Pilih aja yang frame phone untuk HP. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, sebelumnya aku infoin di sini dia nggak pakai label ya. Nah, nggak apa-apa kalau nggak pakai label karena tujuan label sama placeholder itu sama yaitu ngasih info dari file-nya itu sendiri. Nah, di sini kan udah dikasih ya dikasih tahu kalau file yang pertama itu untuk full name. Nah, yang kedua ada email address, yang ketiga ada password. Nah, itu juga boleh kalau nggak dikasih label tapi juga harus dikasih placeholder. Nah, jangan sampai kalau nggak dikasih sama sekali. Kayak gitu. Oke, pertama-tama kita buat build-nya aja dulu ya, formnya. Oke, kita akan gunain rectangle. Di sini kan dia menggunakan rounded ya, radius. Nah, di sini kita bisa ubah radiusnya. Kasih 10. Kita kurangin dikit 5. Oke, udah. Mungkin 5 aja. Kemudian aku bakal pindahin dulu icon-iconnya. Yang icon ini. Oke, ya ikannya.
Oke, kita besarin dikit, kita panjangin dikit boleh. Kemudian untuk biar posisinya ada di tengah-tengah, kita atur, klik aja ALT plus H, ALT plus H, atau ke sini aja. Nah, di sini, bagian sini. Nah, di sini, Align Horizontal Center, ALT plus H. Oke, di sini kita kasih outline aja. Sorry, stroke, fill-nya kita hilangin aja. Kemudian untuk warna hitamnya nggak akan aku kasih full. Ya udah cukup. Aku cek bentar. Oke, di sini dikasih 25%. Kita masih juga 25%. Ya, udah cukup kayaknya. Kemudian di sini untuk ketebalan aku kasih 1,5. Udah. Kemudian kita kasih ini icon yang menunjukkan bahwa ini untuk username, untuk name-nya ya. Untuk size usahakan jangan terlalu besar dan kecil, karena kalau terlalu kecil ya nanti nggak kelihatan, kalau terlalu gede juga nggak enak dilihat. Untuk biar dia sama panjangnya sama space-nya antara atas dan bawah, bisa kalian select di sini dari iconnya, kemudian juga shift si fill-nya ini ya. Nah, ketika udah, kalian ke sini aja. ALT plus V, Align Vertical Center. Nah, dia ada di tengah-tengah. Oke, udah. Kemudian akan kita kasih placeholder. Bisa ke sini, T, atau juga bisa langsung pakai shortcut T. T. Oke. Name. Untuk tipe font, sorry. Dia guna ini ya. Nah, dia gunain heading keempat. Heading keempat. Heading keempat. Oke, biar space-nya sama antara atas dan bawah, ALT V. Dan untuk warna juga nggak akan sekontras itu karena dia tipenya placeholder. Kita kasih 25 aja. Oke. Lalu sekarang dulu itu aja. Yang medium. Kemudian bisa kita duplikat, select semuanya, bisa Ctrl C V untuk copy paste, juga bisa Shift plus ALT kemudian tarik ke bawah. Kemudian bisa kita ulangi lagi, ini untuk email, kemudian ada password, kemudian kita copy lagi untuk button, untuk CTA yang udah aku bilang tadi ya. Misalkan kita di sini ada CTA lebih dari satu, nah gunakan untuk CTA yang seterusnya. Nah itu bisa kita nggak usah kasih fill, tapi dikasih stroke-nya aja, kayak gitu. Oke, kita ganti terlebih dahulu email address. Dan yang terakhir, nah password. Seperti password pada umumnya, jangan lupa dikasih ini.
icon apa ini ya, fungsinya nanti kita bisa melihat username-nya juga bisa kita kan kita atur space-nya ALT LTV. Icon juga jangan lupa diganti. Ini untuk yang email, ini untuk yang password. Nah, kalau nggak mau ngasih ukuran kayak aku tadi, kan aku ngasihnya satu-satu ya. Nah, itu bisa kalian kunci di sini. Nah, jadi ketika kita ngubah, misalkan ini kita ubah jadi 20. Nah, jadi yang height-nya juga 20. Jadi dia otomatis sama antara lebar dan tingginya. Itu tadi kita kasih 26 ya. 26. Kemudian ini oh enggak, ini enggak bisa karena ya beda kayak persegi panjang kayak gitu. Kita sesuaikan aja deh teksnya Alt P. Kemudian di sini ada sign up. Sign up. Kita atur posisinya ke tengah. Kayak tadi bisa menggunakan dari sini, kemudian udah boleh kita kasih warna di sini, fill tambah di ini warna abu-abunya ya. Kita bisa menggunakan pick tool kalau memang warnanya nggak ada di bagian dokumen color, kita bisa cari di sini. Nah, udah deh, ubah. Terus untuk font di sini aku juga ubah warnanya, nggak hitam karena nantinya nggak akan kelihatan. Kita kasih warna putih. Kemudian struknya juga akan aku hilangin. Nantinya struknya akan aku ganti dengan shadow. Namun sebelum itu aku akan duplikat untuk bagian bawahnya. Untuk CTA yang bawahnya. Untuk yang bawah ini enggak akan aku kasih fill, namun akan dikasih struknya aja. Sama kayak tadi 25% ya, 25%. Tebalannya 1,5 2 yang bawahnya. Teksnya aku duplikat aja. Duplikat. Nah, warnanya jangan lupa diubah karena sama-sama putih, nggak kelihatan. Oke, ini aja nih. Dulu ya. Tapi kita akan ubah. Nah, biar mudah, ini kan dia ada di setengah ya. Jadi kita ubah aja di sini. Nah, di sini. Text align center. Jadi ketika kita mau ubah-ubah lagi, dia nggak akan geser-geser. Jadi dia bakalan ada tetap di tengah. Pakai contohin. Sign up with Google. Dia akan berada tetap di tengah. Next, kita copy lagi. Oke. Sign up with Facebook. Oke, selanjutnya kita akan kasih iconnya. Kan
Google, dan juga satu lagi Facebook. Dan bisa nih kita besarkan. Oke, jangan lupa consent proportion biar nanti satu kubah yang lain juga kubah. Coba kita kasih 26. Kayaknya kebesaran kita kecilin aja ya. Kecilin. Dua, dua. Dua-dua aja. Begitu juga yang logo Facebook. Constraint dan 22. Oke, udah. Oke, setelah itu aku akan kasih shadow efek di sini untuk ngasih. Di sini kita kasih drop shadow ya. Sebenarnya ada pilihan inner untuk bagian dalam. Kemudian kita akan kasih yang drop shadow karena dia ada di luar. Untuk layer blur ini ya seperti namanya untuk ngeblur dari layer itu sendiri. Kemudian ada background, itu backgroundnya blur. Kita gunain. Kemudian di sini ada icon setting. Nah ini kita bisa atur kita mau posisinya di mana. Nah, ini untuk defaultnya sudah ada nih. Namun kalau bisa kita tambah-tambah lagi. Misal oke, udah. Oke, kayaknya udah itu aja. Nggak usah terlalu tebel-tebel ya. Next, ada teks di bawahnya already have an account, login. Itu juga nginfoin kalau misalkan udah punya account, silakan login. Aku copy aja dari yang atas, kemudian ubah already uh, uh, login. Karena tujuan dari teks ini menanyakan nih, udah punya akun. Nah, login. Nah, bagian login ini kita akan highlight dengan mengganti warnanya. Namun, sebelum itu kita blok dulu. Biar nanti nggak semuanya berubah. Namun, bagian loginnya aja yang mau kita ubah. Tuh, kita kasih warna ini. Udah. Selanjutnya, kita kasih di sini info, I agree with term and privacy. Itu pertama-tama kita kasih kotaknya dulu ya. Kita bisa pakai sini. Nah, ada rectangle atau shortcutnya R. Oke. Sesuaiin aja, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Oke, kita kasih radius juga. Saya coba 2. Oke, udah kayak. Terus karena dia ini kayak checklist kayak gitu, jadi nggak usah dikasih fill, tapi dikasih stroke aja. Kemudian kontrasnya juga kita bisa kurangin 50. Udah. Kemudian ada teks, aku copy dari sini aja kali. Kemudian nanti akan aku ubah. Okay. Oke, udah. Tinggal kita atur size-nya aja. Untuk teks ini dia ada bagian di sini. Kita bisa ubah.
Kita coba 12. Nah, kayaknya 12 aja. Untuk bagian term akan aku highlight juga dengan warna ini. Oke, udah. Kemudian akan kita kasih judul bagian tengah. Ini juga aku copy aja dari yang udah ada. Nanti kita akan edit. Karena aku gunain jenis font yang sama untuk desain ini. Jadi aku fokus aja dari teks yang udah ada. Ini kita edit jadi desain up. Atur posisinya ada di tengah ya, dengan ALT plus H. Kemudian untuk ukuran berapa ya? Kebesaran untuk ini sebuah. Kemudian untuk warna kita akan gunain warna yang udah ada. Nah, kita gunain itu aja. Kemudian kita masukin gambar. Ini ya gambarnya. Untuk meresize gambarnya biar sama sisinya, jangan lupa ketika menarik bagian sisi sampingnya selalu tekan juga shift bersamaan biar size-nya sama. Enggak apa tuh, biar nanti sama semua sisinya, enggak menggok kayak gitu. Posisi oke. Kemudian kita kasih ini untuk back. Biasanya kan sebelum kita masuk ke bagian take sign up, biasanya kan ada kayak menu sebelumnya ya. Nah, itu juga boleh kita gunain untuk kembali sebelumnya kayak gitu. Oke, kayaknya udah untuk bagian mobile. Jadi ya tinggal kita buat aja untuk fill-nya pakai rectangle, kemudian ada teks, ada icon, juga warna. Kemudian untuk bagian mobile, sebelumnya kita geser aja ya kali ya. Bagian ini. Oh, kita buat satunya aja. Oke, ini kita geser. Oke, untuk bagian desktop ini kita pilih frame. Oke, di sini pilih bagian desktop. Ini akan pakai yang desktop untuk ukurannya itu 1440 dikali 1034. Nah, udah ada nih.
Pertama kita ubah warnanya dulu ya sesuai dengan contohnya ini. Kita ke fill, pick tool, kemudian arahkan. Oke, udah. Kemudian untuk bagian ini, untuk bagian formnya itu kita kasih rectangle. Rectangle. Pertama kita sesuaikan aja ya. Oke. Uh, Oke, udah. Nah, karena di sini kan dia ada radiusnya ya di bagian kanan atasnya. Nah, itu bisa kita kasih di bagian ini. Namun kita klik dulu untuk independent cornernya. Nah, jadi di sini kita ngasihnya satu-satu. Jadi kita mulainya untuk corner ini mulainya dari sebelah kanan sebelah kiri atasnya dulu. Jadi karena kita maunya yang kanan, jadi kita mulai yang dari kedua. Oke, 70 kayak udah cukup. Terus bagian bawah kanan 70. Udah, jangan lupa ganti warna di fill warna putih. Oke, setelah itu biar lebih cepat aku langsung masukin gambar. Gambar sesuaiin aja. Misalkan berada di tengah, jangan sampai dia agak ke kanan dan ke kiri atau ke kiri. Kemudian di sini ada logo, aku masukin logonya. Ini ya logonya. Oke, udah masuk. Kemudian di resize aja. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Untuk resize jangan lupa gunakan shift ya biar dianya nggak rusak logonya. Oke, next ada text create account, kemudian ada fill-nya. Untuk fill aku akan copy dari sini aja untuk mempersingkat waktu ya. Oke. Kemudian nanti lebihnya akan kita atur aja lebarnya. Oke, di sini udah ada. Kita pindahin aja dulu ya kali ya. Oke, ini kita select. Oke, kayaknya udah cukup untuk lebar fillnya. Nah, ketika kalian pengen dia ini ada di tengah, tapi kalau misalkan kalian klik ini aja ya ALT plus H, dia akan berada di tengah dari frame ini. Nah, misalkan kita contoh ya. Nah, dia ada di tengah ini, bukan tengah dari bagian form ini. Nah, caranya misalkan kelihatan nanti udah ya. Klik bagian yang ingin ditengahin, mau dipindah, kemudian klik bagian belakangnya. Kita kan maunya dia berada di tengah dari rectangle ini ya, klik aja shift. Nah, udah terserah keduanya, baru di klik di sini line horizontal center. Nah, dia akan berada di tengah dari background belakang ini. Oke, ini udah untuk name-nya palingan kita size 24. Oke, 24 ya. Ini kita oke.
Ini akan aku lock karena ya biar nanti nggak terselect ketika aku select kayak gini. Kemudian akan aku resize ini ukurannya, baiknya 469 ya. Oke, aku select bagian ini. Kemudian aku group. Bisa kalian grupnya klik kanan di sini, group selection. Kemudian kita akan ubah lebarnya. Oke. Kemudian jangan lupa untuk tingginya ya, 61. 61. Oke. Untuk teks jadi begitu juga bagian password. Oke, ntar ini belum aku rapihin, kita ubah aja resize-nya dulu. Kita resize. Oke. Kita langsung rapiin aja dia untuk ini. Oke, kita susun aja dulu. Enam, 9. Udah. Pokoknya ukuran 24. 24. Oke, aku buka lagi lognya. Nah, aku mau nyesuaiin ke line centernya. Oke, kita atur jaraknya. Jadi di sini kita besar dikit teksnya. 20. 20. Udah cukup. Ini bagian sini kita kasih 14. Oke, 16 aja kayak ada cukup. Kemungkinan di sini juga kita resize. Kita besarin dikit. Oke. Oke, ini udah.
Kemudian ini ada create account. Create account. Fontnya font size 36. Kasih yang sini bold. Kemudian untuk warna kasih yang ini. Di sini ada teks ya. Di sini akan aku hapus aja untuk mempersingkat waktu. Kemudian di sini ada kayak navbar gitu, bulk dan kontak. Bulk sama satu lagi kontak. Kemudian size-nya kita ubah, kemudian medium aja. Kemudian antara ini kita samain. Oke, jadi kita udah selesai nih. Ini aku cuciin aja dulu ya. Oke. Jadi kita udah nyelesain praktek kita untuk kita coba mengimplementasikan apa yang udah kita pelajari tadi ya, udah kita diskusiin, bahas tentang form tadi, dimana kita gunain form untuk full name dan juga password, kemudian juga ada penggunaan CTA. Di sini kita juga membuat, mengimplementasikan dalam bentuk frame untuk mobile dan juga untuk desktop. Oke, mungkin untuk sejauh ini untuk pemaparan materi dan praktik mungkin sebatas ini. Mungkin kita langsung aja ya ke, mungkin untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan boleh langsung aja untuk on mic langsung untuk menyampaikan materi untuk pertanyaan maksud saya, atau boleh untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, teman-teman boleh. Dan nanya kan, Oke. itu Silakan. yang tadi kan aku lihat desainnya sudah jadi kan, buttonnya agak beda ya sama yang barusan dibuat. Aku nak nanya yang sudah jadi itu kan kayak ada efek 3 dimensi gitu ya, itu teknik kayak mana tekniknya? Di Dimensi. shadow ya? Di shadow ya? Iya. Oke, bentar. Ini aku pakai shadow. Oke, sebentar agak lambat. Oke. Sebenarnya agak beda karena di sini dia gunain radiusnya lebih banyak daripada yang aku buat ini.
kayak gitu. Kemudian kalau misalkan tadi dibilang kayak 3D tadi, sebenarnya cuma pakai shadow aja. Di sini aku pakai efek. Nah, di bagian efek sini, oke, bentar. Nah, efek di sini aku tambah efeknya drop shadow, di mana kita pakai settingnya. Nah, di sini untuk Y-nya, maksudnya arahnya ya, arahnya ada sebuah X sama Y. Nah, dia pakai kayak gitu. Jadi ini Y-nya aku kasih 5, blur-nya aku kasih 5 juga. Kemudian untuk warna, ini warna hitam tapi aku kontrasnya aku turunin jadi 25%. Itu Arya. Oke, Gan. Thank you, Gan. Oke. Baik, mungkin teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan boleh langsung aja. Kak Gandhi boleh nanya gak? Oke, silakan. Ya, jadi kan yang tadi itu masalah form yang gender itu kan kenapa kita pakai radio button karena gendernya ada 2 ya. Ya, benar. Gimana misalnya gendernya lebih dari 2, ada LGBTQ dan lain-lain itu boleh gak sih pakai drop down Kak? Kan kita nggak tahu, bisa jadi di Thailand kan ada banyak tuh gender ya. Masa mau pakai radio button sih? Oke, tadi misalkan diceritakan misalkan gendernya lebih ya dari 2. Entah, gimana ya. Kalau menurut pendapat aku boleh-boleh aja, karena misalkan kalau kita pakai poin, nah itu kan dia bakalan lebih dari 2 tuh, bakalan lebih misalkan kalau kita pakai drop down itu kan cuma makan tempat satu baris tuh, satu baris kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita gunain drop down, otomatis kan dia bakalan lebih menggunakan lebih dari satu baris. Nah, aku rasa lebih baik menggunakan drop down karena dia akan sedikit memakan tempat dibandingkan menggunakan poin checklist kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih menurut aku. Kayak gitu, Nabil. Baik Kak, terima kasih. Berarti LGBT ini nyusahin ya Kak? Oke, oke, oke. Oke, ini ada dari Kak Paras. Apakah ada website testingnya Kak? Nyoba apakah desain ini implementasinya gimana? Kalau misalkan website testingnya dari aku sendiri ya, aku belum ada. Tapi ini sepengetahuan aku aja dari misalkan kita juga kan sering ya menggunakan website. Nah, biasanya aku ambil dari situ. Kemudian juga aku lihat kan ada tuh kayak akun-akun IG dari UI UX profesional. Nah, biasanya mereka berbagi dari situ ilmunya. Itu sih, Kak Paras. Kak IG-nya. Mungkin nanti aja ya di akhir ini nanti akan aku juga bagi resource-nya untuk kalian praktik, dan juga akan aku selipin juga akun Facebook-nya. Mungkin kalian bisa belajar dari situ juga. Untuk di sana juga ada kayak masukan-masukan mau belajar warna, kemudian juga untuk prototyping dan lain sebagainya. Oke, kemarin mungkin teman-teman masih menyiapkan pertanyaan atau masih mengetikkan. Kayaknya kita udah ada berada di penghujung acara. Jadi untuk teman-teman semua diharapkan untuk mengerjakan assignment berupa membuat desain yang mengimplementasikan dari form yang udah kita bahas tadi. Nah, waktu pengerjaan itu sendiri aku kasih waktu 1 minggu. Jadi sekitar tanggal 5 Februari kalian bisa mengumpulkan assignment-nya sekitar jam 12 siang. Aku bebaskan untuk menggunakan frame apa, boleh menggunakan desktop maupun mobile. Karena waktunya cukup lama ya, 1 minggu, aku rasa
minimal 4 sampai 5 frame udah cukup untuk mengimplementasikan form yang udah kita bahas tadi. Selebihnya aku bebasin kalian mau sekreatif mungkin tentang desainnya. Untuk pengumpulan mungkin nanti akan aku infokan lagi di grup. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh langsung aja. Mungkin atau pertanyaan tentang assignment-nya. Jadi nanti ketika kalian udah melakukan assignment dan pengumpulan di tanggal 5 Februari ya. Nah, nanti akan ada sesi sesi diskusi untuk day 2-nya. Jadi nanti akan kita diskusiin bareng tentang desain yang udah kalian buat. Nanti juga akan insya Allah mungkin akan dihadiri juga lead, co-lead dan pakim lain yang akan memberi masukan. Gitu. Oke, apakah ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Aku mau nanya lagi dong, Kak. Oke, dipersilakan. Nabil. Kalau dari UI designer tuh biasanya kan kalau desain aku posisinya lagi nggak tahu nih. Sebenarnya UI designer tuh biasanya bikin desain tuh dari awal tuh apakah kayak ini misalnya bikin form ya. Mereka tuh ada nggak sih teknik-teknik bikin form yang apa sih istilahnya tuh yang kayak mudah dibikin sama front end. Kalau sekarang kan kita tahu ada material design dari Google gitu kan. Nah, biasanya UI designer tuh selalu ngikutin yang kayak gitu gak? Yang selalu ngikutin material design atau language design lain gitu. Atau mereka bisa bebas bikin desainnya. Soalnya kan biasanya kan tujuan dari ngedesain itu ya buat dibikin softwarenya, buat dibikin websitenya. Jadi harus kalau pakai material design biasanya kan udah ada library yang memudahkan si front end-nya gitu. Sedangkan kalau si UI designernya dia desain bebas gitu, ada kemungkinan menyulitkan dari si front end-nya. Jadi yang intinya itu aku mau tanya sebenarnya dari front end sendiri itu ada nggak sih teknik-teknik kayak bikin desain yang mudah dibikin sama si front end? Oke, mungkin kalau pertanyaan seperti itu di UI itu sendiri ada namanya desain sistem, di mana di desain sistem itu kita mendesain jadi kalau bisa dibilang setiap desainer itu punya apa ya, bisa dibilang karakteristiknya sendiri. Jadi maka dari itu nih biasanya kalau UI designer profesional itu dia ngebuat desain sistem di mana dia buat kayak jenis formnya kayak gini. Dia bakalan misalkan ya kita buat desain sistem form. Nah biasanya dia akan gunain desain sistem jenis form itu aja untuk setiap desainnya kayak gitu. Jadi ketika kita ada di misalkan kita ada di dunia kerja, nah biasanya kita akan membuat desain sistem di mana nanti desain itulah yang akan kita gunakan untuk membuat website atau aplikasi untuk jangka panjang kayak gitu sih Kak. Jadi bakalan mempermudah si front end juga kalau misalkan kita menggunakan desain sistem. Tapi memang desain sistem itu sendiri memang ketika kita ingin membuatnya memang lebih memakan waktu dibandingkan kita menggunakan seperti ya langsung kita desain. Tapi keuntungannya menggunakan desain sistem ketika kita udah buat, nah untuk desain selanjutnya itu juga akan mempersingkat waktu seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan ada kesulitan, nah biasanya antara front end dengan UI UX itu akan ada komunikasinya antara
kayak mengkomunikasikan dari desain si UI dengan front end-nya. Nanti disitulah nanti akan misalkan ada kayak si front end-nya kasih masukan kayaknya ini bakalan sulit. Nah, itu biasanya dari situ. Kalau misalkan ada kendala-kendala kayak gitu, Kak Nando. Kak, makasih Kak. Jadi dia itu mungkin semacam ada komponennya gitu ya, dan komponennya itu reusable gitu, bisa dipakai di project lain ya. Iya, benar-benar. Oke Kak, makasih Kak Gandhi. Oke. Oke, gimana yang lain? Oke, mungkin biar nunggunya nggak lama, sesi Q&A-nya aku batasin sampai 9, 2, 3 deh. Mungkin aku bakal tunggu. Mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya tentang form tadi boleh. Oke, Kak Yam udah paham semuanya tentang materi tadi. Kalau nggak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin untuk sharing session pada kali ini sampai di sini aja. Aku harap teman-teman semua bisa mengikuti untuk membuat assignment-nya. Kemudian mungkin ketika ada teman-teman ada pertanyaan boleh untuk bertanya, boleh di grup atau juga boleh nge-PC. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih udah join sampai akhir ini. Jangan lupa untuk ikut assignment dan ngikuti day 2-nya. Kemudian aku tutup aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.